ya Theos, ada Kurios, ya seperti itu. Jadi ketika ke bahasa Indonesia, ke bahasa Jawa bisa saja dipakai kata Yesus sebagai Tuhan itu bisa diterjemahkan sebagai Gusti, karena itu nama yang paling sebutan kepada orang yang memiliki kedudukan yang tinggi. Nah, di sini kalau Elai memakai kata Allah, ya wajar saja, karena Allah bukanlah Allah. Beda kan di situ. Tulisan berbeda, bahasanya beda. Stop. Pak Jordan, tolonglah. Kalau sudah tidak ada original teks, ya sudah jangan dipakai. Aduh ya, izin sebentar. Kalau sudah tidak ada original teks, ya janganlah dipakai. Cintailah original teks Bible Anda. Ya kenapa sih gengsi mempergunakan kata Theos? Allah itu adalah, entar dulu Pak Jordan. Allah itu sembahan umat Islam. Dia hanya ada di Al-Quran kata Allah itu ada. Selain kitab lain nggak ada. Ya sudahlah Pak Jordan. Saya anjurkan cintailah original teks. Pakailah kata Theos. Bagus itu. Supaya orang Kristen tahu, oh ternyata original teks itu adalah Yunani Theos. Sekarang budayakanlah kepada seluruh orang Kristen di Republik ini mengenal, oh ternyata Yunani original teks kita harus kita cintai, harus kita punya jati diri, kita pakai kata Theos saja. Ini anjuran saya salah atau benar nih Pak Jordan? Dalam satu sisi boleh juga, tetapi saya sudah katakan tadi, bahasa di dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Jadi kalau saudara, sebentar saudara, saya sebelum maghrib ini saya jelaskan kepada saudara ya. Saudara dari tadi mengatakan Tuhan, seakan-akan saudara menyalahkan Tuhan. Ya, karena Tuhan menciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, maka kami sebagai orang Kristen boleh memakai semuanya untuk menghargai Tuhan. Tidak bisa kayak gitu saudara. Ada etik, ada norma-norma. Ya, sesuatu yang bersifat etik tidak boleh diganggu. Sesuatu yang bersifat melekat pada keyakinan orang lain tidak boleh diganggu. Ya, jangan kemudian saudara menyadur, kami menghargai Tuhan karena Tuhan menciptakan banyak bahasa, maka kami kemudian memakai bahasa itu untuk menghargai Tuhan. Tidak bisa saudara. Ya, makanya kembali kepada original text. Jangan kemudian saudara semena-mena dengan mengatasnamakan Tuhan. Tuhan telah memberikan free will kepada manusia, pilihan bebas kepada manusia untuk memakai apa tidak. Nah kemudian Waalaikumsalam, manusia bersepakat mematuhi norma-norma, mematuhi aturan-aturan supaya tidak bertengkar satu sama lain. Nah, itulah aturan manusia. Ya, hargai aturan manusia tadi. Seperti kata Andi Sanebes tadi, balik kepada pemakaian kata Theos. Tidak ada lagi kita diskusi. Ya, kenapa mesti ragu memakai nama Theos? Karena ada misi. Ya, makanya dipertahankan kata Allah di dalam Bimbel itu ada misi. Saya tahu itu. Anda tidak jujur. Ya, ada misi di sana. Karena kalau dipakai kata Theos, bagaimana melakukan misionaris di daerah-daerah? Ayo. Tidak akan diterima, orang tidak ngerti kata Theos. Maka dipertahankan kata Allah. Pergi ke kampung-kampung. Ini di dalam Injil Anda juga, di dalam Bimbel Anda juga kata Allah. Ya, ini tidak dibenarkan saudara. Artinya saudara tidak menghargai keyakinan umat yang lain, yaitu Islam. Nah, ini tidak boleh dilakukan. Ya betul, tambahan dikit ya. Bahkan di dalam bahasa Bali pun, Tuhan orang Hindu dicaplok Sang Hyang Widiwasa. Keyakinan orang Toraja, Puang Matua juga diambil. Jadi bukan cuma Islam saja yang diambil nama Tuhannya. Nama Tuhan, nama sesembahan orang Permalin di Bata juga diambil. Jadi kalian itu nggak ada identitas diri, malulah kalian. Pakailah original teksnya seperti yang bilang Bang Erika tadi, Bang RR77 tadi. Sama dengan Bang Handi tadi, pakai punya kalian Theos, Kurios, Apostolos.
evangelion, jangan pakai istilah-istilah orang lain. Ya, contoh, ketika umat Islam meletakkan Yesus sebagai tukang sapu, Anda sakit hati nggak, Jordan? Sakit hati nggak, Jordan? Ketika kami artikan Yesus itu tukang sapu, apakah Anda terima? Jordan? Anda terima kalau Yesus itu kami sebut sebagai tukang sapu? Nggak terima kan? Sama juga dengan kami. Gitu loh. Pak Andi ini Pak Emil ya, Datuk ini pakai nama lain ya. Iya. Ya, kalau kami pakai Theos, Pak, Yesus itu sebagai tukang sapu, istilahnya tukang sapu, apa ada sakit hati? Tunggu Bang Emil ini atau Datuk ini, sorry ya. Bang Emil Itu aja teman banget. Saya rasa masuk saja ke substansi, ya. Tolong dijawab kenapa tidak pede memakai kata theos di dalam Bible itu, saudara Jordan, supaya tidak ada lagi kita diskusi. Kalau mengatakan kita tidak ada diskusi itu adalah sebuah bagi kita itu ada satu contoh Pak. Orang Amerika aja Pak, mereka ada debat antara Muslim dengan Kristen. Mereka tidak memakai kata Allah, tapi mereka memakai kata God. Tapi mereka tetap ada diskusi dan debat. Jadi kalau mau dikatakan orang Kristen di Indonesia kalau merubah tidak memakai kata Allah, pasti tidak ada diskusi. Tidak mungkin lah. Masuk kepada substansi pertanyaan saya. Substansi pertanyaan saya, kenapa tidak mau memakai kata theos alias dewa di dalam bahasa Indonesia? Ayo. Gini, hanya orang Muslim yang ada di Indonesia yang protes tentang penggunaan bahasa. Sementara orang Inggris memakai kata theos dipakai God, mereka biasa-biasa aja. God itu adalah arti kata Tuhan Pak, bukan God kata Allah. Atau Lord. God Lord itu bukan merujuk kepada Allah. Allah itu adalah proper name, nama. Siapa nama ilah? Yaitu Allah SWT. Siapa nama Tuhan? Allah SWT. Saya cuma mau nanya satu ke Pak Yordan pertanyaan. Kenapa Kristen Indonesia ini pada umumnya, seluruh dunia pada umumnya, kenapa sih menjauhi original teks Pak? Aduh lagi ngomong. Waalaikumsalam. Sabar ya. saudara, biarkan Andi dulu. Ayo. Sekali lagi saya ulang nih pertanyaan sederhana ini. Yang assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang punya rumah nggak ada. Nggak ada menerima sumbangan. Diam dulu. Pak Yordan, kenapa umat Kristen khususnya di Indonesia, umumnya di seluruh dunia menjauhi original teks Pak? Sebabnya apa Pak? Silakan dijawab Pak. Bukan menjauhi Pak. Original teks itu sebenarnya bahasa Ibrani Pak. Itu original teks. Perjanjian baru Yunani Pak. Dulu Bang. Dulu, Pak. Ya. Ketika bangsa Israel ini dibuang ke Babel, mereka kok ke Babel Pak? Aku izin dulu lah. Yang penting aku sudah menyapa Pak Andi lah. Pak Andi ya. Jadi saya mau izin dulu kalau misalnya kita diskusi. Saya terus terang kalau misalnya dipotong-potong aku mundur aja. Cuma aku naik cuma karena ingin menyapa ada Pak Andi tadi, Pak Sugi, ya teman-teman lama lah. Kalau diajak diskusi oke. Tapi kalau kita menghargai waktu seseorang ya kita lanjut diskusinya. Tapi kalau dipotong-potong aku mau mundur aja ya Pak Andi. Silakan lanjut diskusinya. Gitu Pak Andi boleh? Karena pertanyaan saya Pak, kenapa Kristen pada umumnya itu menjauhi original teks Pak? Sebabnya apa itu doang? Gini Pak Andi, bukan saya tidak mau menjawab ini, tetapi teman-teman Bapak, baru saya napas, sudah kepanasan, tidak ada waktu saya untuk ngomong. Ya udah ngomong aja Pak, ngomong kita. Udah terus. Mau izin kalau begini Pak. Gitu loh.
Oke ya, ini pertanyaan Pak Andi sih memang bertolak belakang dengan keyakinan Pak Andi ya. Saya juga kalau misalnya LI mendengar hal ini ya bolehlah dirubah. Tapi kalau misalnya mereka tidak merubah, saya juga tetap akan berpendirian bahwa bahasa itu ciptaan Tuhan. Dan ingin supaya Injilnya itu dipahami oleh bahasa lokal. Sebab kalau misalnya kita harus memahami bahasa Ibrani, bahasa asli itu ada dua, Pak. Ibrani dan Yunani itu bahasa asli di dalam Alkitab. Nah itu kan kita ini Pertanyaan saya, kenapa Kristen itu menjauhi Ibrani, menjauhi bahasa Yunani itu? Kenapa, Pak? ya itu kan saya sudah katakan tadi supaya orang Indonesia memahami bahasa lokal, memakai bahasa lokal. Oke, kalau gitu saya persingkat. Orang menerjemah itu, Pak, ke bahasa Indonesia itu yang ada sekarang di tangan Pak Yordan ini, bahasa Indonesia nih, di Bible Anda itu bersumber dari bahasa asli atau bersumber dari yang lain? Silakan, Pak. Apa yang maksudnya bersumber dari bahasa asli yang apa ini? Yang saya ulang ya, kan Bible di tangan Anda itu kan bahasa Indonesia tuh, Pak, ya. Oh, contohnya ya, LAI ya. Enggak semua ya, dari LBI itu. Oke. Kan bahasa Indonesia tuh. Mereka menerjemah ini dari bahasa Yunani, Ibrani atau dari bahasa Inggris, Pak? Saya ada yang dari bahasa Inggris, tapi lebih bagus tanya kepada penerbitnya, Pak. Kami hanya pengguna. Berarti Pak Jordan nggak mau menjawab. Artinya kalau mereka jujur, saya rasa penerjemah ini mereka pinter-pinter, ya terjemahinlah dari Yunani ke Indonesia. Contoh misalnya Theos, diterjemahin ke bahasa Inggris apa anak-anak? God. Theos, diterjemahin ke bahasa Indonesia apa anak-anak? Tuhan. Selesai toh. Kenapa ada kata Allah di sana, Pak? Itu maksudnya. Lanjut. Ya, kan sebutan Allah dan Allah kan beda, Pak. Mana kata Allah itu? Kata Allah dan Allah kan beda. Iya, oke lah beda. Dari mana ngambilnya itu, Pak? Ya artinya Nah kan kenal lagi kan Pak Yordan mah dari dulu begini ya. Enggak jujur dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gini loh Pak Jordan, ya bukan tuduhan Bapak ada kawan-kawan kepanasan, tidak begitu Pak ya. Karena Bapak tidak masuk ke substansi pertanyaan jawabannya itu. Dari tadi kita bertanya kenapa tidak dipakai kata God, atau misalnya kalau diambil dari KJP nama Tuhan itu adalah God, ya sudah pakai God saja, misalnya Tuhan Yesus, nah udah lagi pakai Allah, habiskan kata Allah gitu loh. Ini yang kita minta gitu. Ya. Begini Pak, problemnya di sini kalau keyakinan Bapak kan, kitab suci itu tidak bisa diterjemahkan. Tapi bagi Kitab kami suci tidak bisa diterjemahkan. Maksudnya iya, bagaimana ini? Itu contohnya Al-Quran, kan itu kitab suci Bapak kan nggak bisa diterjemahkan itu. Lah, yang saudara baca di Al-Quran itu terjemahan atau bukan? Lah gini Pak, ketika di dalam Ini saudara udah mulai ngawur ini penjelasannya, ya. Udah mulai framing sana sini, saudara. Masuklah kepada substansi pertanyaan saya. Ya jawab itu. Kenapa tidak pakai kata God saja alias Tuhan, atau minimal pakai dewa lah, ya. Sudahi pakai kata Allah tadi. Jangan kemudian lompat sana lompat sini, malu kita didengar. Pakai kita kan gini memberikan Bang, edukasi. pakai aja original teks Theos, dilatinkan Theos, itu dilatinkan. Itu aja udah, nggak ada lagi benturan tuh. Itulah maksudnya tadi, kenapa kalian menjauhi original teks. Allah itu Pak, alif lam lam ha, dilatinkan supaya orang mengenal, dilatinkan a l l a h. Itu sumbernya dari alif lam lam ha. Kenapa Anda pakai lu bilang beda? Padahal ada yang bisa Anda kembali ke original teks Theos. Inilah yang saya maksud tadi. Ada unsur manipulasi di sini dalam terjemahan. Itu. Saya boleh bertanya? Siapa manipulasi itu? Ya orang-orang pinter
yang ada sebagai bos penerjemah itu. Lanjut. Padahal simpel sekali pertanyaan kita itu. Simpel banget pertanyaannya. Tapi jawabannya dari ujung sampai ke ujung tidak jelas-jelas, tidak ada transparansi. Saudara mau nanya apa, saudara? Apa dulu? Agama dulu. Sebutkan dulu identitasnya. Alhamdulillah saya Kristen, Bang. Kok alhamdulillah, haleluya. Saya Kristen. Haleluya. Alhamdulillah artinya apa? Adanya. Coba tanya dulu, alhamdulillah artinya apa? Alhamdulillah artinya apa? Alhamdulillah itu Artinya apa? semacam bersyukur. Kepada siapa? Bersyukur kepada Tuhan bahwa saya ini Tuhan seorang siapa? Tuhan siapa? Yesus. Bagaimana alhamdulillah bersyukur kepada Yesus? Nenek lu kiper turun. Koplak. Inilah Turun. itu tuh Jordan tuh. Lihat tuh. Turun. Gara-gara ada pemakaian kata Allah tuh, teman-teman kamu dari Kristen sembarangan tuh nyebut-nyebut itu ayat-ayat. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Tuhan Yesus. Nah, ini kan sudah menyimpangkan makna, ya. Bahwa alhamdulillah itu segala puji syukur bagi Allah, ya. Bukan Tuhan Yesus. Di mana itu ayatnya? Begini Pak, yang saya heran Pak, kenapa bahasa Arab itu tidak bisa orang Kristen pakai, cuma orang Muslim bisa. Ini Anda terjemahkan ke bahasa Indonesia, Pak. Anda tidak terjemahkan ke bahasa Arab. Theos, dengerin dulu Pak Jordan. Theos diterjemahkan ke bahasa Arab itu ilah. Theos diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu Tuhan. Kalau mau Arab sekalian beli kitab Bul Muqaddas. Nah, Anda belajar. Ini Anda di Indonesia, jangan ke Arab-Araban. Terjemahkan ke bahasa Indonesia saja. Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia. Kamus, ambil kata Theos, terjemahin ke Indonesia. Kelar urusan. Kenapa mesti harus ada misi-misi yang gak benar sih? Tujuan kami itu ingin Anda menjadi Kristen yang baik, punya ciri khas. Ciri khasnya apa? Bersumber dari original teks, yaitu Yunani. Pakailah itu. Aman sudah. Lanjut. Jadi kalau misalnya orang Toraja ingin supaya mereka mendengarkan bahasa Injil, tentang Injil, apakah mereka harus pakai bahasa Inggris? Bahasa Indonesia, Pak. Lah iyalah, kenapa? Nah, sekarang kalau begitu saya kasih tugas. Kalau gitu saya kasih tugas. Theos itu Pak Jordan. Theos diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi apa Pak? Silakan Pak. Tunggu dulu, kenapa saya dimut? Aku mau izin lah. Ya Pak, Theos Pak. Theos diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi apa Pak? Sebentar dulu. Aduh, muter-muter doang Pak Jordan dari dulu begini ya. Sabar dong, maksudnya itu giliran saya. Contohnya tadi begini Pak, ada tadi teman saya datang, dia masuk, saya orang Kristen, dia pakai Alhamdulillah. Kenapa diprotes? Alhamdulillah maksud artinya apa Pak? Ya tadi dia katakan, syukur, apa artinya Pak? Syukur. Bersyukur kepada Yesus. Mana ada Alhamdulillah kepada Yesus ini penistaan dasar kucluk. Alhamdulillah bersyukur kepada Yesus. Haleluya Pak, haleluya aja pakai Pak. Bersyukur. Inilah saya masuk orang Kristen ini tidak ada harga dirinya, tidak ada jati dirinya. Di mana-mana itu berbohong, palsu semua dibawa. Bang Yuda nanti kalau kamu aku izin dulu lah kalau saya di-mute. Soalnya kalau saya mau izin dulu lah. Yang penting saya sudah menyapa ya. Sehat-sehat ya Pak Andi. Saya nggak diskusi lagi nih Pak, soalnya saya di-mute terus nih. Jadi saya mau izin, yang penting saya sudah menyapa teman baik saya Pak Andi, Pak Sugi, Ustadz Sugi, sama Pak Madewa tadi ya. Shalom semuanya, Assalamualaikum, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Yesus itu diberkati, bukan memberkati. Tuhan Yesus diberkati. Benar. Yesus diberkati, Pak, bukan dia yang memberkati. Mak kebalik ya, Pak. Ya, izin dulu Bang ya. Yordan, izin dulu. Bang Ya, Yordan, mohon saya maaf bisa ya. bicara dengan Anda.
Bang Mohon Yordan. maaf kalau ada salah. Ya begini Pak, saya mau diskusi tetapi waktu saya dipotong dan saya di-mute. Saya merasa ini Boleh tidak saya ada. bicara dengan Anda? Enggak. Bukannya saya yang tidak mau Pak. Pak Yordan dengar nih, ada Pak Denny dari Belanda, dia Lain Kristen kita juga. boleh. Pak Yordan, ada ini Kita Kristen dari cuma lain Belanda supaya- ingin menyalami Anda. Ya silakan Pak Denny disalami. Iya Bang Yordan, kalau Bang Yordan bilang satu kali lagi Alhamdulillah, terus bersyukurlah Yesus, itu nanti kamu saya baptis lagi ya. Oke, nggak masalah lah. Kau jadi pendeta penginjil ya, nggak masalah ya. Syukurlah. Oke ya, saya mau izin dulu ya. Mohon maaf sekali lagi kalau ada salah kata ya. Oke, terima kasih Bang Jordan. Oke, sebelum turun sholat maghrib, saya mau jelaskan kepada kawan-kawan, begitulah Kristen. Ketika dengan bukti nyata kita saksikan mereka memakai ayat-ayat di dalam Al-Quran dan menyimpangkan arti dari ayat tersebut. Nah, tetapi mereka selalu berkata, oh tidak, kami tidak melakukan itu. Barusan kita lihat, ya 434 mata memandang, mendengar apa yang dikatakan oleh orang Kristen. Saudara-saudaraku, karena hari sudah maghrib, saya mau menjalankan sholat maghrib. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bukan sholat subuh. Waalaikumsalam. Salam. Makasih Bang RR. Udah Semua umat Islam paham. Coba ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tahu semua tidak ada Yesus di situ. Dengan rahmat Allah Tuhan seru sekalian alam. Disalah terjemahkan. Syukur kepada Yesus. Ada-ada aja nih Kristen ini kok, kalau nggak palsu-palsu, kalau nggak bohong kok. Gimana sih? Makanya saya bilang ini merah ini palsu-palsu gitu loh. Lain di mulut, lain di hati. Anda nggak bisa jauh dari Islam. Cuman Anda mengingkarinya. Tapi hati nurani Anda, insting Anda itu terbiasa mengucapkan. Ini yang disebut munafik kuadrat alias kafir. Ini Lanjut. Bang, orang Kristen itu maunya enak-enak saja Bang. Orang Kristen itu gitu. Non Muslim tuh maunya enak-enak saja. Itu intinya. Iya. Kamu ribet. Jangankan punya Islam Bang, punya orang Hindu aja dicaplok sama dia. Sang Yang Widiwaso, nama sesembahan orang Hindu, dimasukkan ke dalam Bible. Puang Matua itu yang kepercayaan Toraja dimasukkan ke dalam Bible. Devata punya orang Batak dimasukkan. Batak Simalungun, Nai Bata juga dimasukkan. Ini Bang, sejak anak Batak itu ketangkap itu nggak ada narasinya yang keras-keras sekarang. Iya. Nggak ada. Kita bicara data, betul Bang Andia. Pakailah original Bible-mu, Ted. Kita nggak ada perdiskusian lagi. Mau pakai teos, kurios silahkan. Evangelion silahkan. Injil itu bahasa Al-Quran. Gospel harusnya. Gospel atau Bible. Pakai Injil, pakai gospel. Saya kadang masuk ke room-room non-muslim itu gini Bang. Saya nanya, untuk beribadah itu bagi kalian non-muslim itu atau Kristen itu, beribadah itu ada syarat enggak? Enggak ada katanya. Tuh, kalau nggak ada syarat berarti masuk ke gereja-gerejamu jungkir balik atau telanjang, murah-murahan darah apa segala bebas dong. Jangan ke situ Bang, ini cuman penerjemah. Jangan ke situ dulu Bang, nanti kita menolong. Kita masalah tentang istilah-istilah Islam yang mereka pakai. Selagi kalian Kristen tetap memakai nama-nama istilah Islam, maka perdiskusian, perdebatan antara kita akan terus berlanjut. Tidak akan pernah berhenti. Selama dia pakai kata Allah. Iya. Orang Hindu Bali aja udah gugat itu. Marah dia. Mana ada Tuhan Hindu dipantek. Nama Allah itu punya makna yang cukup dalam. Sisi ketawidan kita itu dalam, maknanya jauh sampai menuju kepada laisa kamislihi. Betul.
Ini ada yang sakit hati bang, perkawinan anak domba Allah. Sejak kapan Allah itu punya anak yang bernama domba? Aduh. Kalau jujur kalian, Kalau mau menerjemah yang benar, ya perkawinan anak domba Theos atau anak domba Tuhan. Ah, Itu benar aja. Itu aja. ya pakai anak domba Theos, anak domba Allah katanya. Sejak kapan pula Allah punya anak yang bernama domba? 10 biji. Padahal dalam pemahaman Islam Allah itu sangat mulia, amat mulia. Waduh. Betul. Kalau mau translatekan ke dalam bahasa Indonesia, anak domba dewa, anak domba Tuhan, enggak masalah. Jangan pakai kata ada anak domba Allah. Kita ini cuma ingin dia itu menjadi Kristen yang baik, punya ciri khas, punya jati diri. Gak usah ke Islam-Islaman deh. Ya tampilannya sebagaimana original teksnya aja yang dibawa oleh Belanda itu masuk ke sini, bahasa Yunani. Ya kalau sekiranya tidak ada bahasa Indonesia yang bisa mewakilkan original teksnya, back to original teks aja. Kenapa mesti malu sih? Makanya pertanyaan ke semua Kristen itu, termasuk Pak Yordan tadi, ya kenapa Anda menjauhi original teks? Nggak bisa jawab kan? Kami dari kecil itu bang, ya yang penting udah bisa jalan, udah bisa ngomong, udah diajarin ngaji loh. Ngaji itu bukan membahas terjemahan loh, tapi original teks langsung. Alif, ba, itu dulu kan dikenalin. Ingat nggak? Pulang sekolah, kalau nggak ngaji, betis kita jadi sasaran kan gitu ya? Betul. Saya aja berapa kali kena pucet dulu. Nah itu. Ya mereka ini saya tanya, kenapa Anda menjauhi original teks? Supaya kalau Anda sudah mencintai original teks, berdekatan dengan original teks, apa yang kami ucapkan di sini, Anda nyaman menerimanya. Tidak embalelo kayak tadi. Itu maksudnya teman-teman. Ya udah yang ada di YouTube saya tutup dulu ya. Habis ini saya ada kerjaan dikit. Terima kasih buat semuanya. Maaf atas segala hilap. Semoga bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Andi. Semoga Jadi sehat selalu. ya, sehat Bang Andi. Jadi buat kalian yang Kristen yang di bawah, selagi kalian memakai istilah-istilah Islam, itu perdebatan antara kita akan tetap akan berlanjut sampai di dunia kiamat. Ya, selagi kalian. Tujuan kalian memakai kata Allah itu apa tujuannya? Mau memurtadkan umat Islam. Nah, ini kan cara licik yang kalian mau ambil. Kepada umat Islam yang awam, yang ada di pelosok-pelosok, yang kurang pemahaman tentang Islam, oh ini Allah kita sama loh. Ini Tuhan kita sama loh. Tuhan kami juga bernama Allah. Tuhan kau juga bernama Allah. Ya udah masuk aja ke Kristen. Habis itu kalian iming-iming dengan sebungkus nasi, terus dengan sebungkus mie. Jadi kalian pakailah istilah-istilah original teks Bible kalian, pakai kata Theos, Logos, Apostolos, Evangelion. Nah, jadi kita nggak ada perdebatan. Tujuannya betul, tujuannya untuk apa? Mengelabui, memurtadkan dalam rangka misionaris. Ya, untuk memurtadkan umat Islam yang awam tentang pemahaman agama. Kalian tipu. Kalian tipu. Kalian sebut bahwa Tuhan kami juga bernama Allah. Ya, tetap bukan hanya API aja bang, semua lembaga-lembaga Islam Indonesia, ya, pejuang-pejuang mujahid tetap akan menyuarakan kebenaran bahwa tolong dihapus istilah Islam. Kalau sudah ada gejolak dari bawah, nah baru nanti akan didengar.
kurang ajar bilang anak domba Allah, anak roh Allah melayang-layang. Emang setan? Ada yang bisa baca 2 Korintus 1 nomor 25? Nggak bisa, saya nggak Pak. Ini kena di Bang Andi. Berapa Bang Andi? Dua Korintus 1:25 Utara. Bukan salah. 1 Korintus sebentar ya. Yang kebodohan Allah itu mungkin. Ya, 1 Korintus 1 nomor 25, 1 Korintus 1. Satu Korintus 1 Ya, nomor 25. nomor 25. Habis baca nanti saya mau nanya, tersinggung atau tidak, coba. Oke. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmahnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Yang bodoh dari siapa tadi? Dari Allah. Dari Allah. Jadi sumber kebodohan dari mana? Dari Allah. Anda Oh, tersakiti iya, nggak sebagai muslim? Iya. Sakit tidak kok Bang Andi? Kan kurang ajar kan? Di situ originalitasnya Theos loh. Kenapa nggak bodoh dari Theos saja? Nah inilah saya bilang LAI anjing ini, LBI gitu loh. Gitu loh. Menerjemah kok kurang ajar. Gitu loh. Ini memang sudah isi kepalanya babi ini. LBI, Lembaga Bible Indonesia. Kurang ajar menista sembahan kita. Ini kalau saya kadang marah loh bro. Saya lo laporin ke polisi, gue bilang LBI anjing, laporin aja udah. Berani saya masuk penjara mempertahankan ini, benar serius. Benar, laporin aja gitu. Kalau dalam hal ini ya. Iya, sama-sama kita Bang Andi. Masa sih saya ditahan di tahanan, gak ada yang besok saya antarin saya nasi bungkus. Coba bayangkan loh, sebab yang bodoh dari siapa? Dari Allah. Coba bayangkan, apa enggak anjing tuh LBI? Tuh lanjut. Saya kalau membaca ini nggak bisa saya tahan emosi bang. Kalau membaca ini, belum yang lain-lain, pasti emosi saya. Benar? Iya, pasti semua emosi. Kalau umat Islam membaca itu pasti emosi. Masa Allah yang kita muliakan disebut bodoh? Iya, LBI anjing ini. Jadi inilah penghinaan kalian agama, ya kalian bilang kalian itu sok-sok toleransi. Tapi Bible kalian menghinakan kesembahan kami. Ada roh Allah melayang-layang, Allah beranak, anak Allah, ini kurang ajar namanya. Nomor 1 coba. Markus 1 nomor 1, Matius 1. Markus 1. Saya nggak bisa buka. Markus 1 nomor 1, baca coba. Markus 1 nomor 1. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Kalau punya anak lagi di sini. Gak enak membacanya Bang Andi. Sejak kapan Allah beranak? Bukankah di dalam Al-Quran itu Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan? Jelaskan kenapa dia ambil terus dia fitnah sembahan kita itu loh. Ayo teman-teman. Siapa yang nggak marah coba? Kenapa di situ originalitasnya kan Theos? Kenapa Yesus anak Theos gitu loh? Atau anak Tuhan? Atau anak dewa? Kenapa coba disembunyikan ciri khasnya gitu loh? Sehingga diterjemahin menista gitu loh sembahan kita. Bayangkan teman-teman. Cuman para ulama itu, ya para organisasi Islam itu jarang membaca ini. Jadi mereka kadang udahlah Bang Andi, udahlah kita toleran saja. Ya coba teman-teman baca coba. Saya nggak bisa mana nilai keislaman Anda kalau nggak marah kayak begini-beginian. Ya cuman ya ulama kita kan jarang nyenggol-nyenggol beginian, nggak mau baca. Itu. Maaf bang, sambil jualan sate aku bang. Apa-apa lanjut Bang. Iya.
anak Allah katanya. Inilah Injil Yesus Kristus anak Allah. Ini lebih anjing ini. Iya. Ini Lai Senturi naik kau. Kalau Islam abad ke-7, kenapa Kristen memakai kata Allah? Kenapa Kristen memakai kata Allah? Bibelmu abad pertama katanya abad ketiga. Nah, kenapa kata-kata abad ke-7 kau pakai? Oke, abad ketiga. Tapi terjemahan Bible itu masuk Indonesia abad keberapa? Ayo, duluan mana Islam ada di Nusantara daripada Kristen masuk Nusantara? Ayo, duluan mana Kitabul Muqaddas Kristen Arab itu dibanding Al-Quran? Ya, Kitabul Muqaddas yang dipakai orang Arab itu Kristen Arab 867 Masehi, abad ke-9. Al-Quran datang abad keberapa? Ya kalau Anda duluan, ya udah pakai aja identitas Anda yang ke-Yunanian. Kalau mau diskusi akademik dalam kampus, bro, saya berani. Tapi kalau di sini malas gua. Kenapa lu nggak membawa akademik, tapi lu membawa iman? Sorry itu saya, kata Prabowo. Sorry nih ya, gitu. Mungkin ya Orde Lama meniru Orde Baru, masuk akal nggak? Mana ada orde lama meniru orde baru? Yang ada itu orde baru meniru orde lama. Nah ini kebalik. Katanya duluan datang. Tapi kenapa niru-niru yang belakangan ya? Ayo, malu nih ya. Itu alhamdulillah katanya. Dipelesetkan. Lu tahu nggak kenapa si Kosman masuk penjara? Ini masalahnya. Dia masukkan Yesus di situ. 10 tahun coy. Disuruh buktiin mana datanya. Alhamdulillah ada Yesus di dalamnya. Di mana kau dapat? Au doang jawabannya kan. Dipampat dengan palu sidang oleh hakim 10 tahun kan. Kelar urusan. Balis, selamat siang. Selamat malam. Selamat siang. Selamat malam. Selamat malam dong. Beli putu, kenapa kemarin saya nunggu WA-nya belum nongol-nongol? Belum di WA ke saya, Beli. Sudah sayang, sudah. Coba diulang lagi, Beli. Saya lupa kasih nama. Kan nomor WA kan udah dikasih. Lupa, Beli. Saya nggak tahu namain apa, Beli. Coba diulang lagi di ping, Beli. Oh, oke. Saya udah saya bilang saya gaptek. Saya ini beli HP ini diprotes sama anak, nggak tahu make, beli iPhone gitu dia. Nggak, kadang-kadang aku mau butuh beli itu jadiin narasumber dalam kajian akademik gitu loh. Saya lupa nomornya, Beli. Yang mana, Beli? Beli jangan sampai gue terbang ke Bali malam ini, Beli. Oke. Catat. Nggak usah dicatat, Beli, di ping aja nomor aku. Atau catat deh, nggak apa-apa. Catat lah. Ya oke lah, Beli. Bilang aku gaptek. Berapa? 08. Jangan harus pakai tambah, Beli. Harus pakai tambah, Beli. Nggak apa-apa. Plus Ya. 06. 081. Oh, 82. 082 terus. Lewat 110 lewat. 5-nya 5 kali. Terus? Udah. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 11 angka, Beli. Kok 12 kayaknya tuh. 2, 3. 5-nya 5 kali. Iya, 11. 11 enggak tetepan? Kok apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. 082 lewat 110 lewat 5-nya 5 kali. 11. Enggak, satu lagi tambah. 1101. Apa? 1101. Ya. 1101.
Oke, 082 lewat 1101 lewat 5-nya 5 kali baru bener. Oke, beli saya cek dulu ya. Ini beli ini Hindu ya? Beli ya? Izin beli? Tanya beli Hindu ya? Ya inilah yang kemarin protes kepada Kristen di Bali. Ini Bang beli gimana beli kalau beli itu nama Tuhan beli dipakai di dalam bahasa Bali itu ada Sang Hyang Widi Waso. Lagi Andinda nanya itu adrenalinku naik lagi nih. Udah kemarin udah. Bukan cuma Tuhan Islam dia caplok beli. Punya beli juga dicaplok. Lo kan memang dari dulu memang itu kisah Siti Nurbaya itu, ya kan. Nah sekarang kebiasaan itu kan dibawa ke Bali. Kebiasaan itu dibawa ke Bali karena yang besar saja boleh dikatakan sama mereka tidak mampu meretasnya, apalagi kami yang suprit-uprit ninja-inja lah. Iya, mereka ini udah ongah sekali memakai punya orang. Terus jangan-jangan ini beli sama dengan Islam beli. Oh ini punya kami nih, ini punya kami yang lebih dulu memakai Sang Hyang Widi Waso. Nanti juga begitu tuh beli. Kalau itu kan sebenarnya sama, kisah kita itu sama. Kisah kita itu dua sejoli yang terzolimi. Dua sahabat yang terzolimi. Gitu loh. Artinya begini. Kalau Muslim kan punya jati diri. Artinya Al-Quran punya sendiri dengan berbahasa Arab. Tuhannya kan dari kecil kita belajar SD Tuhannya Allah atau Allah. Kan dari kecil rumah ibadahnya apa namanya anak-anak? Masjid. Nah, ya begitu pun juga umat Hindu. Tempat ibadahnya apa? Pura. Buatnya siapa? Pakaian adatnya apa? Pakaian adat Bali. Nggak sah kalau nggak open cam. Nggak sah kalau nggak open cam. Oh, boleh nggak apa-apa. Ntar, sabar. Pokoknya lu tanya aja teman-teman, puas lu bertanya ya. Ini hari ini topiknya adalah ternyata saudara kita di Bali juga merasakan hal yang sama. Itu topiknya. Datuk silakan mulai bertanya. Iya, ini mungkin pertanyaannya mewakili umat Islam ya, bukan mewakili ya. Mungkin kalau mewakili nanti kebesaran saya. Mewakili saja Bang beli saya. Jadi gimana sih perasaan Abang ketika nama Tuhan Abang itu dicaplok, terus ada Tuhan Abang tuh, pernah nggak Tuhan Abang tuh dipantek seperti Tuhan mereka? Itu aja Bang. Kalau ini kan ada kisahnya dari awal. Ya, kisahnya dari awal yaitu mereka memakai nama Sang Sekerta, kata Sang Sekerta Om Swastiastu. Bukan bahasa Indonesia ya, Om Swastiastu, sama seperti Assalamualaikum. Itu kata salam. Ya, ucapan salam sesama umat Hindu namanya Om Swastiastu. Itu awalnya Swastiastu itu dengan lambang swastika itu dipakai nama sekolah Kristen, ya kita diam. Ya, Tunggu. Jadi swastika itu dipakai juga oleh Kristen? Iya, kan agak mirip-mirip. Lambangnya kan terbalik. Kalau terbalik kan lambang Nazi. Mungkin dia nyari keren-keren mungkin ya. Mungkin nyari-nyari ya keren lah ya gitu loh modelnya. Ya enggak apa-apa kan, mereka budayanya di Indonesia boleh dikatakan enggak ada lah, enggak punya lah. Ya kita maklum lah itu. Boleh ambil boleh. Boleh kita diam. Terus yang kedua
itu memakai ornamen, sesajen, pakaian adat Bali pada saat persembahyangan seperti destar, kamben, penjor, bahkan model gerejanya pun juga agak-agak menyerupai pura itu. Wadaw. Oh, itu Wadaw. keren ya. Iya, Wadaw. keren. Kita diam. Ya hanya sebatas itu. Bolehlah kasih hati lah, dia minta hati kasih hati. Ya, nah, tatkala dia mau minta jantung nih, nama Tuhan, ya awalnya Bible-nya itu kita tahu berbahasa Bali. Oke lah ya, kalau Bible berbahasa Bali ya masih oke lah ya. Nah, tapi di dalam Bible-nya itu tertulis jelas bahwa Tuhannya dia itu bernama Ide Sangyang Widi Wase. Itu boleh. Iya, dan celakanya lagi, ya, Tuhanku dibilang punya anak namanya Sangyang Yesus. Jadi Yesus itu punya dua kata lagi di depannya, Sangyang Yesus, gitu. Nah, disinilah gitu. Saya pribadi umat Hindu, saya pribadi, ya pastinya hampir semuanya lah ya. Tapi saya kan enggak mau juga di kita juga ada yang diem-diem aja ya. Saya enggak mau mengatasnamakan mereka. Ya protes lah. Sejak kapan Ide Sangyang Widi Wase yang disebut juga Sangyang Tunggal? Sangyang Tunggal itu berarti satu. Betul. Itu bukan berarti esa. Itu punya anak. Itu janganlah begitu. Ya kan penistaan. Tuhannya dia sebenarnya yang dinistakan, bukan Tuhan kita. Pada akhirnya awalnya tuh Tuhannya dia dinistakan oleh mereka sendiri. Artinya berani dia mengganti nama Tuhannya dengan memakai nama Tuhan yang lain. Berarti kan mungkin jelek nama Tuhannya tuh. Padahal bagus tuh. Saya udah pelajari apa? Nih sampai saya catat itu. Tuh pakai lipstick tuh. Oh, YHWH. Awalnya saya sulit. Kalau YHWH beli. Kalau YHWH beli kena marah sama Yahudi beli. Itu Tuhannya Yahudi. Itu katanya. Itu punya orang Yahudi. Oh, berarti saya ini bingung lagi. Siapa sih nama Tuhannya mereka? Mungkin dia sama bingungnya dengan kita, makanya pakai nama Tuhan kita tuh. YHWH Hasem. Iya Pak Datuk, kurangin ketawa. Kita benar-benar ini membuka tabir ya. Karena ini banyak yang rekam loh ini untuk kita edukasi ya. Oke, lanjut. YHWH beli. YHWH Hasem Adonai itu Tuhannya orang Yahudi beli. Mereka original teksnya Theos. Theos beli, bukan YHWH. Karena berarti YHWH itu Tuhannya Theos itu. Theos Tuhannya beli. Karena dalam original teksnya Theos. Theos apa Chaos? Theos T. Theos. Oh. Ya. Theos. Keren juga tuh ya. Nah, namanya keren, kan? Theos, Zeus. Zeus. Keren juga ya. Iya. Ya. Keren juga. Anda kembali ke topik aja gini loh beli. Tadi Anda ada beberapa item ya. Anda sedikit adrenalin Anda itu naik sekiranya Tuhan Anda juga dipakai oleh mereka gitu ya. Kenapa ini beli bisa sampai begini? Setelah saya pelajari, ini mungkin kebiasaan mereka karena
saya lihat juga di apa namanya, di Batak, saudara kita di Batak ya kan, di sana ada juga umat kepercayaan juga ya, dewanya Debata dipakai juga. Sudah gitu di Jawa juga beberapa tempat juga dipakai. Mungkin ini kebiasaan mereka mempersamakan itu untuk mempermudah mencari domba-domba. Mungkin begitu nih tujuannya ya mungkin ya. Tapi kalau kita lihat gerakannya mereka, ya seringlah saya nomor telepon saya, atau apakah mungkin karena nomor telepon saya cantik, dia sering nelpon, dia ada saudara kita apa namanya misionaris ya tepatnya sales agama ya. Itu menyiarkan, mengkhotbahkan, ya intinya dia ingin kita masuk Kristen gitu loh, intinya. Aduh, gitu loh. Jadi itu juga masuk kampung juga, bawa selebaran juga, dan nempel sana sini, ya, bikin kumuh lah ya. Nah itu juga dia lakukan. Saya juga tidak mengerti, ngapain sih orang diajak-ajak masuk agamanya dan dia? Apa enggak dia pusing ya? Apa sih yang didapat oleh mereka setelah orang masuk agamanya dia? Juga nggak ngerti ya. Saya juga nggak ngerti. Itulah yang kita alami di Bali. Namun ya nampaknya mereka ruang geraknya semakin lama semakin sempit karena ulahnya dia sendiri. Artinya melencengkan arti dan makna sakral kata ide Sang Hyang Widi, sehingga kita itu sekarang tahu. Nah setelah tahu kita membatasi diri nih. Nah, jadi ada sanksi sosial yang mereka dapatkan sekarang. Demikian, saudaraku. Ya, itu pertama. Yang kedua tadi Beli mengatakan ada masalah pakaian, ornamen-ornamen Hindu dipakai oleh mereka. Seperti apa itu Beli menyikapinya? Saya rasa itu masih dalam taraf kewajaran karena kita semua tahu ya hanya dia aja agama boleh dikatakan sepengetahuan saya yang tidak mempunyai pakaian adat pada saat atau pakaian agama pada saat merayakan hari-hari raya suci atau setiap minggunya itu apa namanya kebaktian ya. Hanya dia. Kalau Muslim kan punya tuh pakai sarung, pakai apa namanya topi itu peci ya namanya ya. Iya peci, baju koko. Kalau aku salah ya. Peci apa namanya peci Peci ya, kopi ya. Ya itu baju seperti ya artinya agamais lah ya. Jadi orang tahu, oh ini umat akan ke masjid, tahu. Oh ini umat akan ke pura, tahu. Nah kalau dia, ya kita pikir dia akan refreshing, tahu kebaktian. Makanya dia cari ciri khas, menjiplak adat budaya kita dalam hal itu. Dan ekstrimnya lagi, itu gerejanya itu sudah mirip pura. Yang terakhir dia bangun itu namanya apa ya? Katedral apa namanya di Renon itu. Ya itu tadi Beli. Bagaimana reaksi Beli ini setelah ada gereja mirip pura itu? Gitu gimana reaksi Beli? Ya akhirnya kan merembet ke semua hal di saat kita memberikan hati itu kita biarkan. Itu kan bermula awal-awal itu dia pakai nama suci, dia pakai seperti pura gerejanya, kita diam tuh karena kita kan tahu bahwa dia minim budaya ya sudah enggak apa-apa gitu loh. Nah tatkala nama Tuhan kita dipakai nama Tuhan Hindu itu akhirnya merembet. Oh jadi kamu setelah diberikan keleluasaan seperti ini tujuannya ke Tuhanku ya ternyata, jadi begitu. Jadi kebencian itu jadi izin dulu host, izin ini ada Julius mau naik itu pakai nama Liberator itu loh.
karena Julius ingin juga berbagi gitu. Ada bisa gantian nggak bentar sama Iya bang, Julius? saya turun bang. Assalamualaikum. Iya. Ya, lanjut beli. Saya naikkan dulu Julius. Makasih ya, Bang. Assalamualaikum. Salam. Ya. Assalamualaikum semuanya, lanjut dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan beli. Sebentar boleh saya sebentar. Ntar dulu, Bang. Oke, silakan. Muslim ya, ntar dulu banyak. Kita terusin dulu ya. Nanti host juga hilangkan dulu stikernya, host yang ada di situ, udah pindah topik begitu ya. Mumpung ada narasumber yang baik hati tidak sombong ini, mempunyai istri cantik. Nanti kalau saya ke Bali katanya mau ditraktir gitu kan ya. Iya beli putu ya. Iya. Gitu. Beli Ya, kalau umat saya main ke Bali boleh beli. Kalau saya Boleh main ke lah, Bali, senang oke siap beli. Lanjut tadi Bang Bali. Ya, oke. Sebelum ke Begitu juga umat Kristen kalau mau ke Bali, ayolah kita kumpul-kumpul. Monggo. apa ini Jul? Traktir nanti. Apa ini Jul? Silakan Jul. Maksudnya apa ini? Foto, gambar. Ini gereja mirip pura. Gereja Katedral Renon. Ya. Gereja Katedral. Mirip pura. Mirip pura. Ya. Keren ya. Iya, jadi memang bangunannya kalau kita lihat sekilas kita kira nih pura sih. Iya, setuju. Iya, setuju. Bang Siapa Bel, yang bicara itu? Bang Bel mau nanggapi tadi abangnya Bel yang orang-orang Kristen yang menyamar-nyamar itu memang ada tujuan tuh Bang Bel. Pengalaman saya tuh di Gresik pengalaman saya tuh gini. Saya berteman sama orang Kristen. Memang itu yang nyebar-nyebarkan itu memang dibayar tuh Bang Bel. Dibayar itu. Ada yang Kristen nggak dibayar, yang nggak menyebarkan tuh nggak dibayar. Cuman dia sekedar beribadah ke Bang Kristen. jangan pindahin ke tempat lain, ini khusus di Bali dulu. Oh Gitu iya Bang. Monggo. Beli ya, kalau ada yang kayak beginian tadi, ada gereja mirip pura itu apa? Ada yang salah kamar nanti beli. Ini saudara kita umat Kristen apa umat Muslim yang nanya? Islam Bang. Oh, Islam. Iyalah. Kan dikira pura, tapi kalau di kitab sih ya sudah jeli juga ya. Sudah jeli karena pura dibangun di Bali itu kan ada hubungannya dengan adat istiadat. Jadi setiap penduduk itu tahu puranya di mana. Kalau kita sampai salah kamar, kalau khususnya umat Hindu di Bali, di Denpasar ya khususnya, enggak. Mungkin kalau umat Hindu yang ada di luar Denpasar, bisa jadi salah kamar. Dan sangat bisa jadi kalau yang di luar Bali. Karena itu cantik loh itu. Artinya pura modern. Beli, saya mau tanya, sepengetahuan Beli nih, izin ya teman-teman ya, Assalamualaikum semuanya. Ya, jadi sepengetahuan Beli ini apakah sudah ada nih teman-teman Hindu yang terpengaruh untuk pindah ke agama Kristen karena misi misionaris yang dilakukan oleh teman-teman kita sebelah. Terus yang kedua, yang saya mau tahu juga nih Beli, ini kan artinya aksi misi penginjilan mereka ini luar biasa masif ya, termasuk Bible yang versi bahasa Bali. Saya sudah cek juga, memang ada tulisan Sang Hyang Widi punya anak ya, Ida yang Yesus Kristus ditulisnya. Apakah sudah ada teman-teman Hindu yang kebingungan gitu, yang sudah istilahnya jadi terpengaruh? Yang pertama saya jawab, apakah ada istilahnya ya umat-umat Hindu Bali yang ikut gabung ke mereka setelah mereka melakukan gerakan masif? Jelas ada, karena kan mereka
luar biasa. Mereka punya uang, ya, mereka bisa menggaji orang untuk menyebarkan itu. Ya, yang namanya masyarakat, ya, apalagi umat Hindu, ya, dengan kitab sucinya Weda itu, artinya saya aja belum mempelajari Weda, artinya agak sedikit lemah, cuma kami percaya, gitu aja tuh. Nggak, Nah, tapi makanya ada ada yang jadi percaya bahwa memang Sang Hyang Widi ini punya anak gitu. yang mana ada jenis kelaminnya aja kita nggak tahu, nggak ada itu Sang Hyang Widi itu punya anak, nggak ada. Beliau bersifat beliau tunggal, ya, satu udah. Itu loh, satu. Jadi nggak ada istilah punya anak, kok Tuhan beranak. Saudaraku ini nanya aneh-aneh aja. Mana ada Tuhan punya anak? Loh, pemahaman Hindu Tuhan nggak punya anak, pemahaman Islam juga seperti itu. Tapi yang sebelah kan Kristen mengimani seperti itu, Pak. Aduh, itulah. Saya tidak mau masuk ke pemahaman mereka. Yang jelasnya kalau mengelus dada kan boleh. Kayak gini ya, kalau Tapi gini, pemahaman Pak. Beli. Jadi dari pemuka agama Hindu nih, belum ada langkah konkret gitu. Kalau cuman sanksi sosial kan kadang-kadang kalau orangnya juga tipikal muka tembok kan nggak peduli gitu. Oh, Kan banyak orang seperti itu, dikasih sanksi sosial pun pura-pura nggak tahu aja gitu, tetap melakukan ya aksi-aksi mereka. pastilah sudah saudaraku, sudah juga dari beberapa mereka menyadari, namun tetap belum mencabut dari internet. Belum adalah langkah-langkah real untuk menuju perubahan itu, gitu loh. Ya, seperti yang saya katakan tadi, apalah daya kami hanya segelintir orang. Saudaraku aja yang mayoritas belum bisa sampai sekarang, kan begitu. Makanya kita terapkan istilahnya mereka mendapatkan akhirnya semacam sanksi sosial, padahal itu tidak digaungkan itu di adat. Artinya tidak digaungkan di adat tuh begini. Hei masyarakat Bali, tolong ya kalau ada umat Kristen yang masuk ke sini dilarang, enggak. Paling tidaknya itu kita semua tahu, sehingga masyarakat Hindu suka protektif sekarang dia untuk memproteksi dirinya, gitu loh. Jadi protektif, jadi oh ini orang Kristen nih, ini yang nyakitin nih hatiku nih, dijauhin. Akhirnya dapat sanksi sosial seperti berat loh. Di Bali dapat sanksi sosial seperti itu berat sekali loh. Demikian saudaraku. Ya itu kan berat karena jumlah mereka masih sedikit. Kalau mereka udah banyak ya nggak terasa lagi. Oh itu pasti. Itu kan sudah hukum alam. Hukum alam kalau mereka banyak ya pasti memenangkan. Tapi kalau dibilang begitu, saudaraku, lebih mayoritas juga belum bisa tuh. Sudah banyak. Nah, itu gimana itu? Ya, jadi memang berat. Karena begini saudaraku ya, kita tuh berpikir begini ya. Kalau misalnya kita ini keras, takut Sarah. Ya, takut Sarah. Terjadi chaos, takut pariwisata kita terganggu, dimanfaatkan oleh mereka umat Kristiani yang ada di Bali, lalu itu digaungkan ke seluruh dunia, pundi-pundi masuk ke mereka, ya pariwisata nggak jalan di Bali, gitu loh. Jadi saya pikir ada tujuannya ke arah sana nih, bukan hanya ingin mengkristenisasikan masyarakat Bali saja, tapi dia ingin memancing di air yang keruh, gitu loh. Ya, kalau ini gejolak
dia dapat keuntungan, kalau ini jalan juga dia dapat keuntungan. Artinya dia maju kena dapat, mundur dapat, gitu loh. Makanya kita sanksi sosial dipakai. Maaf Bang, semua saya mundur ya. Mudah-mudahan sehat semua, barokah ya. Mudah-mudahan sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada pula Bang Sapri ini yang di bawah. Ini Hindu juga ya? Bang Sapri, siapa nih? Sapri apa siapa? Oh, Pak Desepen dari tadi mau bicara. Sorry, silakan dulu. Pak Desepen dulu. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih saudaraku seiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Sair Bali. Semalam kita ada di Komal yang sama. Saya tertarik nih ya, Ustadz semua yang di Komal ini. Kita dengarkan ceritanya sebentar. Cerita saya sebentar ya. Gini, semalam saudara kita dari Bali ini mengeluarkan statement yang luar biasa bahwasanya dia menemukan kesempurnaan di agama Islam. Sementara dia agamanya kan agama Hindu. Statement di agama Hindu ini ajarannya katanya kami seandainya mengajak seseorang masuk ke agama kami itu dosa besar, sehingga anaknya masuk Islam dia malahan mendukung silahkan pelajari sedalam-dalamnya. Jadi untuk lebih lengkapnya saya ingin dengar cerita biar lebih puas saya ini sendiri pribadi, juga berguna buat teman-teman saya iman di sini. Sudah jelas saudaraku Sair Bali ini mengatakan yang sempurna itu agama Islam gitu kan. Terus memang belum sesempurna super sempurna belum. Nah, terus tadi nampak kecenderungan saudara Sair Bali mengatakan bahwa Oten itu luar biasa untuk mengkristenisasikan misionaris itu kan. Nah, jadi pertanyaan saya untuk buat teman-teman di sini biar kami dapat puas semuanya. Kenapa sudah jelas saudara Sair Bali mengatakan Islam itu sempurna, kemudian ada anak saudara yang masuk Islam Anda dukung. Kenapa Anda belum juga memeluk agama Islam sampai sekarang? Pertanyaan saya. Terima kasih sebelumnya. Waduh, ini boleh dijawab, boleh tidak ya? Boleh dijawab, boleh tidak? Boleh di skip. Lanjut. Iya. Jadi kan saya sekilas saja jawabnya saudaraku ya. Mengapa saya mengatakan Al-Quran itu sempurna? Kan itu memang sempurna menurut umat muslim. Jadi apa yang harus saya pertentangkan? Karena kami pun juga tidak boleh ngobok-ngobok ayat-ayat Al-Quran. Kenapa kami juga setuju itu sempurna? Karena kan begitu besar juga umatnya. Memangnya umat muslim itu tidak berpikir yang menjabat jadi ini jadi itu, memangnya itu orang-orang kecil. Jadi sempurna, menurut saya sempurna. Demikian. Nah, kalau masalah anak saya ya sudah, itu kan agama bukan warisan. Agama itu kan pilihan. Tatkala anak-anak kami belajar otodidak, belajar lewat Google, lalu dia menemukan arah jalannya menuju ke izin Bang Bli, kita kembali ke tema aja Bang Bli. Saya yang ngatur. Jadi intinya adalah ini tidak berbicara iman. Ya, anaknya memeluk Islam ya beli, no problem. Itu pilihan itu aja ya. Kalau belinya ya kita di sini nggak boleh bertanya kenapa gitu ya. Itu bukan topiknya di sini Pak Desepen ya. Ya, kita kembali ke topik. Kita sambut dulu teman yang baru, Mas Fajri ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mau ditanyain sesuai topik Bang? Silakan. Ini buat Bli Sair ya, Om Swastiastu Bli. Dari Bali mana ya ini kalau boleh tahu? Dari Nusa Penida saya. Kalau saya di Denpasar. Jadi saya cuman mau membenarkan aja gitu loh. Saya 3 tahun di Bali Bli, jadi udah merantau lama lah. Jadi cuma membenarkan aja kalau misalnya yang dikatakan oleh Bli Sair, kalau misalnya gereja-gereja di Bali itu udah kayak gimana ya, kayak puranya orang Bali, apalagi di daerah kapal.
Bener apa enggak, Bli? Nah, ya. Daerah kapal. Daerah kapal, benar. Ya, nah di situ soalnya saya kerja di sana, jadi setiap hari lewat sana, jadi saya tahu. Nah, awalnya saya kira memang pura awalnya, tapi kok makin kesini kok saya lihat kok kayak gini, dari pakaiannya udah beda. Kalau misalnya hari Minggu kan, kok beda. Jadi udahlah, biarin aja agama-agama orang gitulah. Mungkin di sini beli syair mulai masuk Komal, jadi saya agak mereka pun nggak senang gitu loh kalau misalnya agama mereka disenggol gitu loh. Oh, akhirnya ada perwakilan dari beli syair bahwasannya kalau agama Hindu, apalagi di Bali yang mayoritasnya orang Hindu, disenggol-senggol gitu loh sama agama lain. Dari kami pun ya yang udah 3 tahun merantau di sini, aman-aman aja. Anggapnya kalau sholat Jumat atau ibadah sholat Idul Fitri, itu yang jaga parkiran motor atau pecalang itu orang Hindu asli loh. Bukan orang Islam loh yang jaga-jaga motor buat orang sholat Jumat, Idul Fitri. Bukan orang Hindu itu yang buat jaga-jaga orang ibadah orang Islam itu. Itu toleransinya orang Bali itu, orang Hindunya itu kuat banget loh. Makanya yang saya heran, kenapa agama luar mau nyenggol agama Hindu, sedangkan agama Islam aja yang deket sama orang Bali, orang Hindu, gak pernah tuh disenggol sama agama Islam. Ya mohon maaf Bli, misalnya kayak kejadian kemarin nih, yang kasus pengeboman di Bali itu kan hanya oknum aja, ya kan Bli? Itu hanya oknum. Jadi ya udahlah, itu biarlah masa lalu yang berlalu. Nah sekarang, yang urusan sekarang, yaitu tadi yang misalnya Bli gak terima nih, kayak Tuhannya Sang Yang Yesus dimasukkan di situ pun agak aneh, saya dengar juga gitu Bli. Jadi ya misalnya tanggapan Bli ini gimana nih solusinya buat kedepannya, buat agama sebelah itu biar gak nyenggol lagi, itu gimana solusinya, sama khusus buat orang-orang Hindu di Bali, solusinya gimana buat kedepannya biar itu dirubah? Ya, memang ini benar-benar super hati-hati lah ya. Artinya kalau kita melakukan gerakan yang mana mereka misalnya tidak setuju lalu menggaungkan sara, kita itu berat ya, karena bagaimanapun ya saudaraku tahu bahwa di Bali itu pariwisata. Sedikit tindakan kami akan berdampak besar. Apalagi pariwisata kan tingkatnya internasional. Ya kita tahu negara-negara di luar, artinya di Eropa, di Amerika, mayoritas agamanya Kristen. Nah, jadi kita mencari formulanya ini benar-benar harus super hati-hati. Tapi kita terapkan sanksi sosial per individu ini juga boleh dikatakan mengurangi ruang gerak mereka, langkah mereka untuk beradaptasi dengan kita-kita. Makanya sangat sedikit sekali sekarang umat Kristen itu